Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armi Claudia dari Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membahas tentang salah satu unsur budaya, yaitu upacara adat. Kalian semua ada yang udah pernah dengar Tanah Toraja atau bahkan ada yang udah pernah ke sana? Yap, bener banget. Tanah Toraja ada di Sulawesi Selatan. Selain kaya akan keindahan alamnya, Tanah Toraja juga kaya akan warisan budaya. Salah satunya yaitu upacara adat Mak Nene. Banyak yang mengartikan bahwa upacara adat ini mayat berdansa, memandikan mayat, dan sebagainya. Sebenarnya apa sih Mak Nene itu? Mak Nene berasal dari kata nenek, artinya kembali ke nenek. Nah, maksudnya sanak saudara yang masih hidup akan mengunjungi nenek, kakek, serta kerabat yang sudah meninggal sebagai bentuk kerinduan, rasa cinta, dan membuktikan bahwa kematian pun tidak dapat memutuskan tali silaturahmi. Nah, karena Tanah Toraja ini cukup luas, jadi tidak hanya ada upacara adat Mak Nene saja, banyak upacara-upacara adat lain di Tanah Toraja ini. Namun, jika kalian ingin menemukan upacara adat Mak Nene ini, kalian bisa menemukan di salah satu daerah, yaitu Pokarindingalo atau Pangalan. Nah, di Pangalan ini, upacara adat Mak Nene dilakukan setiap 3 tahun sekali, yaitu di akhir Agustus di musim panen. Nah, upacara adat ini dilakukan setelah mendapatkan hasil panen. Konon katanya, jika upacara adat ini dilakukan sebelum panen, maka panen akan terancam gagal atau akan ada hambatan-hambatan seperti serangan hama atau bahkan bencana alam. Ritual Mak Nene ini tidak sembarangan. Ini hanya bisa dilakukan oleh anggota keluarga mendiang. Jadi, yang pertama, anggota keluarga mendiang akan berkumpul, kemudian akan mengeluarkan peti-peti jenazah dari patane atau tempat menyimpan mayat. Kemudian setelah peti-peti mati ini dikeluarkan dan dibariskan, maka akan dibuka bersama-sama. Setelah itu jenazah akan dijemur sampai kering di bawah sinar matahari. Karena di dalam peti jenazah, mayat akan sedikit lembab. Kick. Karena pada ritual ini, mayat-mayat itu ada yang telah meninggal bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Jadi tidak semua mayat itu utuh. Nah, yang dibilang dengan istilah mayat berdansa, sebenarnya mayat yang masih utuh itu dikeluarkan setelah dijemur dan diberdirikan pada sanggahan sebuah kayu yang ditancapkan ke tanah sehingga terlihat seperti berdiri. Itu untuk memudahkan anggota keluarga mengganti pakaian si mayat tersebut. Kemudian untuk mayat yang sudah tidak utuh lagi, itu hanya diletakkan pakaian baru oleh sanak keluarganya, dimasukkan ke dalam peti. Nah, mengapa masyarakat setempat ini memasukkan barang-barang pribadi hingga baju baru ke dalam peti mati tersebut? Karena mereka percaya bahwa barang-barang pribadi tersebut akan dibawa ke puya atau tempat berkumpulnya para arwah.
tersebut digantikan dengan pakaian baru, mayat-mayat tersebut akan dibersihkan mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, setelah selesai dengan ritual itu, mereka akan mengembalikan mayat-mayat tersebut ke dalam peti. Kemudian mereka akan mengarak peti-peti tersebut berkeliling desa. Setelah itu dikembalikan ke dalam patane atau tempat menyimpan mayat tadi. Nah, ritual ini harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Nah, setelah menyelesaikan ritual ini, biasanya mereka mengadakan makan-makan besar. Ada beberapa keluarga yang mengajak jenazah para mendiang leluhurnya untuk ikut serta dalam acara makan besar tersebut. Nah, selain itu, mereka juga mengajak jenazah berbincang hingga bersuah foto. Are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's. Pada acara makan besar ini pun tidak sembarangan makanan yang dapat disajikan. Hanya makanan-makanan sumbangan dari keluarga leluhur mendiang. Kemudian setelah itu dilakukan ibadah di ruang terbuka seperti di lapangan, dan ibadahnya dilakukan dengan doa yang menggunakan bahasa Toraja kuno. Menurut cerita rakyat Tanah Toraja, awal mula diadakannya ritual manene ini dikarenakan ada seorang yang bernama Pongrumase. Jadi beliau ini dalam perjalanan pulang kemudian menemukan mayat yang sangat tidak layak. Kemudian beliau melepaskan pakaiannya, kemudian dipakaikan ke mayat tersebut dan dimakamkan secara layak. Kemudian setelah sesampainya di rumah, Pongrumase ini terkejut karena lahannya telah siap panen padahal belum waktunya. Maka dari itu, ritual manene ini dilakukan setiap 3 tahun sekali setelah panen karena mereka percaya bahwa leluhur akan menjaga mereka.